Dari Geraha Sanggakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Bincang Pagi edisi awal bulan 1 Juli 2020. Apa kabar kekasih Tuhan? Awal bulan saya harapkan semangat baru, harapan baru ada dalam kehidupan Anda. Apapun situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi, kita lewati, percayalah bahwa selalu ada hal baru yang Tuhan ajarkan. Termasuk lewat program Bincang Pagi hari ini ya. Kita akan belajar sesuatu yang baru dari firman Tuhan. Mungkin kita sudah pernah baca ayat itu, tetapi selalu firman Tuhan tuh begitu kaya ya. Ada hal-hal yang Tuhan ingin kita belajar hari ini. Ibu Lis Budiana, beliau dari Dewan Pendidikan Jawa Timur, siap berbagi dengan Anda. Selamat pagi Bu Lis. Selamat pagi Wahyu. Apa kabar Bu? Luar biasa. Siap dengan blazernya. Ini masalahnya karena dingin. Selamat pagi kekasih Tuhan ya. Hari ini ternyata awal bulan ya. Awal bulan saya ya, baru Bu. menyadari gitu ya. Ternyata Tuhan kita itu luar biasa memang ya. Hari ini pesan atau pembelajaran yang akan dibagikan oleh Tuhan untuk kita semua itu cocok untuk awal bulan. Marilah kita memulai sesuatu yang baru ini ya. Betul ya, kita meninggalkan semua yang di belakang. Sudah lewat lah gitu ya. Pas ya. Iya, kok cocok ya. Cocok ya. Padahal berarti Bu Lis nggak sadar ini awal bulan. Nggak sadar ini awal bulan. Begitu tadi Wahyu bilang selamat pagi, mari memasuki bulan yang baru. Nama bulan yang baru ini membuat saya makin bersemangat. Luar biasa. Bu Lis, selama masa pandemi 3 bulan ke belakang, mulai bulan apa ya? 3 bulan lebih ya? Pertengahan Maret ya, pertengahan Maret sampai sekarang. Bagaimana aktivitas Bu Lis? Apakah tetap di rumah saja atau bagaimana Bu? Memang sebagian besar waktu itu kita habiskan di rumah saja. Di rumah saja. Tetapi di rumah saja itu bukan berarti kita terperangkap di dalam rumah. Itu semua tergantung dengan diri kita. Ya. Apakah kita memperangkapkan diri di dalam rumah ataukah kitanya yang mengatur diri kita yang istilahnya itu kita manajer atas diri kita sendiri. Kita yang memanage. Apakah kita memanagenya terperangkap, terpuruk ya gitu ya, ataukah kita yang memanage diri kita? Dunia ini luas begitu ya. Nah, saya tuh berpikir Wahyu, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi sekarang? Katakanlah saya lahir di tahun 1968. Kenapa Tuhan tidak izinkan ini terjadi tahun 70-an gitu ya? Kan waktu itu saya masih bayi, jadi gak seberapa terasa. Ternyata Tuhan kita itu luar biasa kekasih Tuhan. Tuhan itu izinkan sekarang ketika dunia ini sudah siap. Seakan-akan sekarang ini dunia tanpa batas dinding. Betul. Karena saat ini kita ada di sini secara fisik, tapi kita bisa menjangkau ke seluruh dunia. Nah, kemana saja? Kita juga yang tadi saya katakan merasa terperangkap di rumah, itu hanya ilusi. Itu ilusi Anda. Ketika Anda mengilusikan Anda terperangkap, maka terperangkaplah Anda. Karena saya yakin Wahyu juga, kita tidak mengilusikan kita terperangkap, malah kita memiliki kebebasan yang lebih. Karena semua orang sudah melepas dinding-dinding secara harafiah itu. Semua masuk ke dalam dinding-dinding virtual. Jadi teknologi, dunia maya, virtuality ini diizinkan Tuhan, disiapkan Tuhan untuk kita mampu mengelolanya. Ketika pencobaan itu datang, seperti ketika iblis itu datang kepada Tuhan, boleh enggak aku gangguin hambamu Ayub? Nah, ketika Mas COVID atau Mbak Corona ini datang kepada Tuhan, boleh enggak aku gangguin manusia hari ini? Tuhan bilang silahkan, karena mereka sudah mampu membangun tembok-tembok virtual. Luar biasa bukan Tuhan kita itu? God is good all the time. Amen. All the time God is good. God is good all the time. Selalu ada hal baiknya di situasi apapun. Kekasih Tuhan, pagi hari ini Bu Lis ini
juga seorang psikolog juga ya. Jadi lebih kalau kami berbincang-bincang selalu bicara tentang bagaimana kita membangun diri kita. Pagi hari ini boleh serta itu mengangkat tentang menguras kepahitan. Ya. Dengar kata menguras ini Menguras. serasa banjir gitu ya. Ada yang banjir gitu. Betul. Dan menguras itu adalah pasti sesuatu yang tidak kita ingin inginkan. kita. Nah, Ya, menguras tandon. Ya, harus dikuras dikuras secara berkala supaya bersih ya. Ya. Nah, sekarang ini yang dikuras pahitnya. Ya, dan itu seperti menguras tandon, kekasih Tuhan. Harus dilakukan secara berkala. Oke. Kenapa secara berkala? Nah, tadi kan kita ngomong dunia virtual. Yang belum follow IG saya, Segera follow. segera follow IG saya Instagram, kekasih Tuhan, di Budianalis. Di situ saya menulis banyak hal yang saya harapkan menjadi berkat. Jadi salah satunya itu saya tulis sudah lama, ini 29 Maret 2017. Dan selalu saya lakukan karena saya lihat terus kadang-kadang dan saya lihat ini sebagai pertanda untuk ini waktunya saya menguras. Di sini saya menulis quotes dalam bahasa Inggris. Mohon maaf, saya bacakan ya. Ya, nanti tinggal diterjemahkan. Ya. Life bring your pain all by itself. Hidup ini membawa kepahitan dengan sendirinya, membawa sakit dengan sendirinya. Dengan sendirinya, kekasih Tuhan, kita nggak ngapa-ngapain pun hidup ini pasti ada saja yang bahasa prokem Surabaya itu MBECEK. Ya. Benceno. Selalu saja ya. Ada kan? ya. Ya. But your responsibility is tanggung jawab kita itu apa? To melt away those pain, mencairkan, lalu membiarkan kepahitan itu mengalir keluar, menguras, membuang semua hal yang dibuat oleh hidup itu, kepahitan itu. Jangan biarkan itu ada di dalam tandon hati kita, dalam kehidupan kita. Kenapa, kekasih Tuhan? Simply, sederhana. Because you didn't deserve. Artinya kita tidak layak untuk menerima itu. Jadi ketika kepahitan itu datang, biar itu lewat aja. Karena sesungguhnya kita itu adalah kekasih Tuhan. Kita itu biji matanya. Kita itu kesayangan Tuhan. Kita itu tidak layak untuk menerima semua yang tidak enak itu, untuk menerima semua kepahitan hidup itu, kesakitan hidup itu ada pada kita. Tuhan itu tidak ingin. Jadi kalau pahitnya lewat jangan dipanggil ya, jangan disimpan. Nah, masalahnya ingat, kekasih Tuhan, kita itu adalah manajer atas hidup kita sendiri. Kita itu adalah pemimpin, kita yang berkuasa atas hati kita sendiri. Mau tetap di dalam atau mau dikeluarin, itu kita yang mengatur. Kita punya kuasa penuh atas hati kita, terutama kaum Hawa. Perasaan ya, makhluk perasaan. Lis Budiana, Wahyu punya kuasa. Anda dikau sayangku punya kuasa atas hati kita. Kalau kita mau nangis, kita mau ketawa, kita mau senyum, senyum manis, senyum kecut, itu kita yang mengatur. Ingat itu, kita punya kuasa. Kenapa? Karena di dalam Matius 11 ayat 28, mari kita baca bersama-sama. Saya bacakan untuk kekasih Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita perhatikan ayat ini satu-satu ya, kekasih Tuhan. Yang pertama, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ini ada dua objek yang berbeda. Yang pertama, letih lesu. Ya, kalau saya boleh penggal, ini ada dua hal. Kalau misalnya Wahyu makan roti dan susu, lah itu kan ada roti, ada susu. Nah, ini semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ada letih lesu dan ada beban berat.
Tadi kan Wahyu bilang saya psikolog, jadi kan suka mempelajari isi jeroan-jeroan ini. Tapi yang virtual, jadi jeroan di daleman ini tapi yang virtual, artinya bukan jantung. Itu kan medical doctor ya kan, saya yang virtual. Artinya hati ini. Nah, letih lesu itu kekasih Tuhan, apa yang kita rasakan di dalam. Dan letih lesu itu tidak sama satu dengan dua orang. Bahkan satu orang pun, kita sendiri pun letih lesu yang kita rasakan itu berbeda-beda juga sesuai dengan waktu. Kalau para pekerja mungkin tanggal itu pengaruh. Tanggal muda itu lebih kuat. Kalau udah tanggal tua mudah lesu dan kayaknya. Maksud saya memberikan contoh ini itu menunjukkan bahwa letih lesu itu masalah internal kekasih Tuhan. Oke. Masalah dari kita. dalam ya. Iya, kita yang nentukan kita mau letih atau mau lesu tergantung kita. Bukan masalah waktu, bukan masalah makanan. Tergantung dari posisi kita. Kita yang menentukan. Itu ada di dalam. Itu my internal problem. Oke. Ya. Problemnya adalah ketika sesuatu itu di dalam, Bu. Di dalam itu kan bisa dipengaruhi oleh yang luar. Luar itu betul sekali mempengaruhi. Tapi hasil akhirnya tergantung yang di dalam. Contohnya, ketika kita lagi senang, gitu kan, ada orang yang gangguin kita nggak masalah, nggak terasa sakit. No problem lah, ya. Malah ketawa ya. Ketika di dalam ini sudah capek, misalnya pulang kerja. Ada orang yang datang, kemudian aku minta bagi dong makananmu. Aku ini udah nggak makan seharian, ini udah kerja capek, gitu kan? Marah nggak bagi. Tapi ketika pagi-pagi bangun, kamu udah kue ya, aku bisa minta separuh. Karena masih baru bangun, nggak terlalu lapar dan nggak terlalu ya udahlah separuh aja saya juga cukup. Nah. Jadi letih lesu yang kita rasakan di dalam ini mempengaruhi bagaimana kita bereaksi terhadap beban yang kita harus terima. Jadi kondisi itu relatif istilahnya. Beban yang diberikan kan, kita baca. Pikulah yang terakhir, saya lompat dikit ya kekasih. Pikulah kuk yang kupasang. Nah, ternyata tuh Tuhan izinkan kita untuk memikul kuk, dan kuk itu ada atas seizin Tuhan. Contoh yang jelas tadi saya sebutkan, ketika iblis datang mau mencobai Ayub, ketika Mas Covid datang mau mencobai kita semua. Nah, sekarang itu memang diizinkan Tuhan. Jadi kekasih Tuhan, saya nggak bilang so sorry. Kita harus lihat kenyataan ini. Apa yang kita alami sekarang ini, kuk yang kita ada di dalam pundak kita itu diizinkan Tuhan, dan Tuhan ingin kita mengikulnya. Untuk apa? Untuk kebaikan kita. Nah, jadi ada dua hal, letih lesu dan beban berat. Nah, tadi saya sebutkan yang saya tulis di IG ini. Jadi the pain yang membuat kita letih lesu, semua hal yang MBECEKNO itu tadi yang membuat kita letih lesu, betul kan? Kita itu letih lesu bukan karena hal-hal yang nyaman. Coba kalau melakukan sesuatu yang enak, pulang kerja misalnya kan, udah capek, mau nggak? Yuk kita hiking, mau yang susah. Karena itu hal yang menyenangkan, nggak ada capek, kita akan lakukan terus. Tetapi ketika kita letih lesu, capek, kuk itu, beban itu yang menentukan kita. Berapa beratnya, berapa berat yang Anda pikul, yang Anda mampu pikul, itu sebetulnya tergantung dari kondisi internal kita. Kalau kita lihat sekarang ya, kita lihat tetangga kita kiri kanan, setiap orang itu memikul kuk. Kenapa? Karena kita ada di atas muka bumi ini. Ketika kita meninggalkan Taman Firdaus, kita mungkin sudah lupa waktu kita dulu keluar, tapi kita bisa baca cerita tentang nenek moyang kita. Ketika engkong Adam dan Mak Hawa, ketika Mbah Adam dan Mawa. dengan nenek Hawa itu turun, kita baca ceritanya kan? Yeah. Tuhan bilang apa?
setelah ini engkau akan bekerja keras di atas muka bumi ini. Dan kau Setelah perempuan ini engkau akan akan mengalami kesakitan ketika melahirkan. Sekarang ini kita di atas muka bumi, kekasih Tuhan. We are on earth. Kita tidak di Taman Firdaus. Dan kita itu sementara di sini. Ya, ini kenyataan hidup. Kenyataan hidup itu, our life give the pain by itself. Hidup ini memberikan kita kesakitan dengan sendirinya. Tapi tanpa ingat, diminta. Iya. Tapi ingat kekasih Tuhan, sementara ini mari kita berjuang, mari kita berperang. We are in a battle di atas muka bumi. Ketika kita pulang lagi nanti, semua beban itu, semua kuk itu sudah tidak ada. Sama seperti Yesus, sama seperti Tuhan kita, sama seperti Bapak kita. Kenapa, Bulis? Kenapa, Wahyu? Karena Tuhan bilang, belajarlah kepadaku. Jadi Tuhan kita, Bapa kita itu mengalami hal yang sama seperti yang kita alami sekarang. Tuhan pernah melewati setiap kesakitan yang hari ini mungkin sedang kita tanggung, ya. Bapa kita itu have been there, sudah pernah ada di situ. Dan saya yang bercerita di sini sudah pernah melewati itu. Karena kita ada di muka bumi. Coba tanya sama Wahyu. Apakah pernah ditipu? Apakah pernah disakiti? Pernah dong. Apakah pernah dikhianati? Pernah. Apakah pernah dicurangi? Pernah. Apakah pernah ditikam dari belakang? Pernah. Nah, name it, sebutkan pernah diapain aja. Semua orang pernah melewati itu, ya. Termasuk Anda, kekasih Tuhan, para pendengar sekarang. Itu adalah the pain of life. Itu adalah kesakitan hidup yang ditimbulkan oleh siapa? Bukan oleh Anda, ya oleh hidup ini sendiri. Ya kan? Kenapa Adam tuh harus bekerja keras? Karena tanahnya ini sulit untuk diolah. Ya kan? Harus dicangkul, harus diairi, sudah tanamannya tumbuh, sudah ada bijinya, hama datang. Itu adalah the pain of life. Anda sudah menabung dengan susah payah, Anda sudah menghemat, begitu ya. Lauknya sudah dibatasi, hanya telur dibagi 4 untuk 4 hari demi menabung. Datang pencuri, datang perampok, datang penipu. Ya, ketika orang yang Anda harapkan, ya harapan itu tidak selalu berakhir dengan kenyataan manis. Ketika harapan ini berakhir dengan kekecewaan, itu bukan salah Anda. Kenapa? Ya itulah hidup. Ya ketika mimpi itu tidak terjadi, itu bukan Anda yang ditinggalkan, bukan Anda yang gagal, tapi itu adalah hidup. Karena hidup ini memberikan kesakitannya sendiri. Nah, tugas kita. Berarti hidup memang tidak adil, Bu, ya? Tidak. Jangan mencari keadilan di atas muka bumi. Sekali lagi. Dan ingat kekasih Tuhan, sementara. Kita di atas muka bumi ini sementara. Satu hari kita akan pulang. Ini loh kita ngerjakan tugas. Kita dalam peperangan. Selesaikan tugas kita masing-masing. Ya. Kan ada ayatnya itu. Nah, tapi kita tidak membahas itu nanti. Sekarang ini kita menghadapi peperangan ini. Kita medan peperangan. Perang dengan siapa? Dengan kehidupan ini. Gitu. Bulis, dari semua yang Ibu paparkan tadi, ada begitu banyak luka, kesakitan, rasa jengkel begitu, yang lama-lama kan tadi Ibu di awal saya suka sekali, kalau dia lewat jangan disuruh mampir, jangan disimpan. Tapi ada orang-orang yang bisa membuat rasa sakit, kepahitan tuh lewat begitu saja tanpa ada luka, tanpa ada sakit. Tapi ada orang yang sudah puluhan tahun pun belum bisa move on, masih disimpan dan dipegang. Nah, kekasih Tuhan, di mana kuncinya agar kita ini bisa menguras, mengusir atau melepas kepahitan itu? Karena
apa tadi, orang yang benceno, situasi yang tidak ideal dan lain sebagainya. Kekecewaan Nah, itu terjadi dengan sendirinya, kekasih Tuhan. Bagaimana kita Ingat bisa itu. melewati itu tanpa rasa sakit? Sabar dulu, kami akan berbagi triknya dengan Anda sesuai dengan kebenaran firman Tuhan sesaat lagi. Dan tentu saja Anda bisa bergabung bersama dengan kami ya. Telepon boleh 0315046000, SMS WA 081333060000. Mungkin ada rasa pahit yang tidak bisa Anda usir, tidak bisa Anda kuras hari ini. Anda bisa berbagi. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.